Juliatun, kita tahu bahwa mengikuti program pendidikan guru penggerak ini kita membuat pembelajaran atau situasi pembelajaran yang efeknya atau dampaknya pada murid sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ya. Nah, yang ingin saya cek, saya tanyakan ke Ibu, apa memang sudah Ibu lakukan? Di sini Ibu sudah belum merancang program yang intinya hasilnya itu berdampak pada murid? Sudah dong, sudah sudah dirancang, ya sudah ada. Sudah dirancang ya. Nah, ini apa bentuk program yang Ibu rancang tadi? Rancangan programnya ini kebetulan memang Bunda ada yang sudah terlaksana, ada yang masih dalam tahap rancangan belum dilaksanakan. Selama menjadi CGP ini kita mencoba membuat program-program di sekolah yang memang berdampak pada murid. Contohnya kalau kemarin ini sebelumnya saya membuat rancangan program Posi Belo-Belo, konten siswa berpikir global, bertindak lokal. Jadi di sini siswa membuat suatu konten-konten pembelajaran karena di sini kan anak-anak sedang senang-senangnya bermain TikTok, bermain yang membuat rekaman-rekaman video lalu diunggah di Instagram, di YouTube. Nah, kenapa tidak saya manfaatkan itu? Kebetulan dalam tahap perkembangan itu dan sudah dilaksanakan. Antusiasnya siswa sangat luar biasa. Yang kedua, saya membuat program acara Beriuk Mekan itu. Kebetulan ini kita adopsi dari teman rekan sejawat di SDIP Al-Albab. Jadi diterapkan di sini. Beriuk Mekan itu kegiatan yang dilaksanakan di Sabtu Budaya, pernah dilaksanakan. Jadi anak-anak ini membuat kayak pasar rakyat lah. Jadi khusus pelaksananya kemarin siswa kelas 6 yang berjualan gitu dengan siswa lain, warga sekolah yang lain sebagai pembelinya. Beriuk Mekannya. Nah, kedepannya kita ingin supaya semua siswa ini ya terlibat aktif gitu. Giliran itu siswa kelas berapa nanti yang berjualan, siswa lain sebagai pembeli. Nah, itu yang belum terlaksana, tapi yang sudah dilaksanakan yang siswa kelas 6-nya. Ada juga program GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Di sini ada program Kubacadah. Kebetulan waktu itu kita didatangi dari dinas untuk program ini. Nah, ini yang kita kembangkan di sekolah. Kubacadah itu kupon membaca berhadiah. Jadinya kemarin kita baru gitu merombak perpustakaan karena baru renovasi ini, belum semua sih, belum terlaksana, hanya saja sudah beberapa kali kita pengundian dilaksanakan sebulan sekali. Anak-anak ini meminjam buku di perpustakaan untuk dibaca, kemudian hasilnya nanti dia akan membuat kartu kontrol yang isinya nanti anak-anak mengisi siapa nama pengarangnya, penerbit, apa isi bukunya, baru dia mendapatkan satu kupon untuk satu buku. Nah, kupon-kupon ini dikumpulkan, diundi setiap 1 bulan sekali dengan hadiah yang sudah dibintiskan dari sekolah gitu untuk menarik literasinya anak-anak. Dan yang terakhir ada program yang belum terlaksana, ini masih dirancang, pernah dilaksanakan sekali tapi belum dilaksanakan yang benar-benar sesuai program yang dirancang. It's time, IT time gitu, saatnya belajar IT. Nah, itu yang masih dalam tahap rancangan, coba sekali diterapkan kemarin tapi belum sepenuhnya setiap sesuai rancangan sebagai co-kurikuler untuk mendukung keterampilan anak dalam menggunakan IT di sekolah. Insya Allah kedepannya dilaksanakan. Luar biasa. Jadi program Ibu yang tadinya sudah jalan itu mesti ada dukungan ya. Iya dong. Nah, jadi itu apa saja yang mendukung. Nah, ini untuk rencana Ibu yang belum berjalan atau masih dalam bentuk rancangan ini tentu butuh dukungan. Nah, kalau yang masih butuh dukungan ini apa sih dukungan yang Ibu perlukan supaya rancangan ini bisa jalan seperti program-programnya? Ya, dukungannya tentu saja ya kita tetap harus didukung dari sekolah, dari Bu Kepala Sekolah ini benar-benar sangat mensupport semua program-program CGP, bahkan selalu bertanya-tanya apa nih sosialisasi lagi, ayo dong pengimbasan biar
tidak hanya Ibu Lia yang tahu materi di PGP, teman-teman yang lain pun minta tolong diinformasikan, disosialisasikan, diajak gitu. Jangan sendiri saja. Jadi program-program yang saya jalani ini memang benar-benar dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Sangat semangat. Mungkin yang masih perlu kalau dukungan dari teman-teman dan sarana pembiayaan itu memang support dari sekolah luar biasa. Yang masih perlu dukungannya mungkin ini yang berkaitan dengan pengadaan, misalnya kalau untuk IT time ini kan kita butuh lebih mungkin untuk sarana pendukungnya, misalnya laptop atau Chromebook, walaupun di sekolah sudah ada, tapi mungkin yang ada 1:2, mungkin besok bisa 1:1 gitu kan, supaya lebih maksimal. Dan yang kedua, dukungan dari orang tua yang sangat kan masih minim nih, kita yang di sekolah yang luar biasa semangatnya untuk menjalankan program ini, tapi benar-benar dukungan dari orang tua yang masih perlu mungkin dimaksimalkan, itu yang masih perlu saya harapkan. Jadi kalau program yang sudah jalan, saya tidak akan tanyakan tentang tantangan karena itu sudah berjalan. Nah, masih ada program yang ternyata dalam bentuk rancangan. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan ke Bu Juliatun, apa yang menjadi tantangan untuk rancangan program yang sedang dibangun? Untuk program yang sedang dirancang ada saja ya, satu atau dua rekan sejawat mungkin ya yang merasa mungkin itu terlalu jangan terlalu tinggi ekspektasinya terhadap murid kita dengan kondisi seperti ini. Nah, mungkin itu kalau yang lainnya sih sudah sangat mendukung, tapi ada saja ungkapan-ungkapan seperti itu yang kita dengar, yang masih perlu diajak untuk ayo dirangkul sama-sama kita ini untuk kepentingan murid, untuk masa depan sekolah kita, untuk masa depan anak-anak, untuk benar-benar yang berpihak pada murid. Tantangannya yang ada saja sih seperti itu. Kalau yang lain sih yang kedua sih sebenarnya ada, kita belum ini untuk mensosialisasikan rancangan programnya kepada orang tua. Itu yang masih kita mendatangkan murid, orang tua murid itu yang masih terkendala. Nah, berarti tadi beberapa tantangan sudah Ibu ungkapkan. Menurut Bu Juliatun, bagaimana tantangan itu Ibu hadapi, atau bagaimana sih solusi dari tantangan-tantangan yang Ibu rasa ini menjadi satu hambatan di rancangan program ini? Cara mengatasinya mungkin kalau ada yang tadi kata-kata seperti itu yang dari mungkin teman sejawat mungkin hanya belum tahu saja, hanya belum ini arahnya kemana gitu ya kita rangkul saja, kita sama-sama diskusikan mungkin kenapa sampai seperti itu, masalahnya di mana, mungkin kita selesaikan sama-sama, kita berdiskusi. Kalau untuk tantangan yang kedua tadi, sosialisasi dengan orang tua terkait rancangan program, ya kita mungkin bersama kepala sekolah, dengan kepala sekolah kita undang mungkin orang tua di sini, kita undang. Nah, karena mungkin ini tidak bisa untuk satu kelas saja kita undang orang tua kan, karena butuh mungkin semua, atau bisa nanti mungkin bergiliran dipanggil orang tuanya untuk kita sosialisasikan rancangan program yang kita buat yang berdampak pada murid ini, supaya ada support dan dukungan dari orang tua, disosialisasikan saja. Luar biasa ya. Baik, terima kasih atas informasinya Bu Juliatun terkait dengan apa rancangan program yang sudah dibuat, ada yang sudah terlaksana, ada yang masih dalam bentuk rancangan, yang intinya semua berdampak pada murid sehingga tidak sia-sia pendidikan guru penggerak sudah dilaksanakan, tapi langsung diimplementasikan di lapangan. Baik, selanjutnya saya ingin tanyakan ke Ibu terkait dengan komunitas praktisi.